Beredar viral surat keluarga yang menitipkan orang tua di panti jompo. Apakah menitipkan orang tua di usia senja menjadi solusi? Mengapa panti jompo di kultur kita, di kultur Indonesia lekat dengan stigma diungsikan atau juga dibuang? Kami bahas bersama psikolog Universitas Indonesia Latifah Hanum. Selamat malam Mbak Hanum. Selamat malam, Mbak. Iya, Mbak Hanum, kita melihat dari perspektif ilmu psikologi ya. Apakah para orang tua atau para lansia yang ditempatkan di panti jompo ini selalu identik dengan stigma diungsikan, kemudian dibuang? Secara budaya di Indonesia, iya, memang stigmanya adalah kalau ditaruh di panti jompo itu seperti membuang dan menolak merawat orang tua kita, gitu. Tapi kalau kita lihat secara objektif, sebetulnya kehadiran panti werda itu adalah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk merawat orang tua dengan lebih baik. Oke, ada tidak sih Mbak perbandingan kualitas kualitas hidup ketika lansia ditempatkan atau menghabiskan masa tuanya di panti jompo dengan di rumah? Kalau tadi kan Mbak Hanum kan menyampaikan kalau secara kultur memang Indonesia itu beda cara penangkapannya, cara berpikirnya. Kalau di luar negeri mungkin bukan hal yang bukan hal yang aneh karena mungkin banyak juga justru yang sudah menyiapkan diri mereka untuk menghabiskan masa tuanya itu di panti jompo. Iya kan, karena ada interaksi sosial, ya macam-macam lah kebutuhannya. Ada perbandingan kualitas hidup tidak sih Mbak sebenarnya? Secara umum perbanding dulu memang ada, tetapi riset di 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara lansia yang tinggal sendiri di rumahnya, tinggal bersama anak, maupun yang tinggal di institusi seperti panti werda ini. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang membedakan adalah lebih ke kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Jadi mau orang tuanya ada di institusi, orang tuanya tinggal di rumahnya sendiri, ataupun orang tua bersama dengan anak, jika kualitas hubungan mereka baik, bisa bicara satu sama lain, maka sebetulnya kesejahteraan psikologis dari lansia tetap bisa terjaga. Oke. Untuk mereka yang berada di panti jompo gitu ya, yang menghabiskan masa tuanya di panti jompo, seberapa besar sebenarnya panti jompo ini bisa memberikan dampak atau pengaruh secara psikologis? Pastikan secara sedikit banyak ada perbedaan ya kan ketika di rumah, apalagi mungkin kalau bertemu atau kondisi keluarganya yang terlalu sibuk, tidak bisa mengurus hingga tidak bisa mengurus dan lain sebagainya. Betul. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita bicara institusi seperti panti werda, kita kan bicara soal keahlian mereka dalam menangani situasi-situasi atau kondisi yang dialami oleh lansia. Ada kondisi-kondisi medis, kondisi-kondisi psikologis yang khas pada lansia, dan para pengurus di panti werda itu adalah orang-orang yang sudah terlatih. Jadi sudah sangat profesional. Berbeda dengan caregiver informal seperti anggota keluarga yang perlu belajar lagi, perlu menebak-nebak, meraba-raba, sehingga memang ada mungkin sebagian besar anak-anak yang tinggal bersama orang tua itu kebingungan bagaimana cara memberikan perawatan yang terbaik terhadap lansia atau orang tua yang ada di rumah. Apalagi tadi ya, tuntutan kita sekarang dengan produktivitas kita yang semakin tinggi, jadi kemungkinan juga walaupun lansia ada di rumah, tapi komunikasi tidak berjalan dengan baik, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ada diskusi, bahkan mungkin satu hari itu tidak ada omongan antara anak dan orang tua. Tetapi memang secara ideal nih Mbak, jauh lebih baik kalau lansia itu dirawat oleh anak, gitu. Karena kualitas hubungannya pasti berbeda. Karena bonding atau kedekatan, ya kan, ada hubungan darah di sana ya. Oke, Mbak Hanum, ini penting juga untuk dicermati dan dipahami oleh para keluarga ya. Bagaimana keluarga ini harus men-treat
memberikan treatment, kemudian memahami kondisi psikologis orang-orang yang ada di usia senja atau mereka lansia, karena sedikit banyak pasti akan ada perubahan, terutama kalau kita lihat dari sisi emosi, ya kan, secara psikologis gitu. Bagaimana Mbak Hanum? Ya, jadi ada stigma di masyarakat kita bahwa kalau sudah menjadi lansia itu orang tuh menjadi seperti anak-anak, sangat sensitif dan lain sebagainya. Nah, pikiran seperti itu rasanya perlu kita buang, karena ketika seseorang mencapai tahapan lansia, sebetulnya mereka punya kebijaksanaan yang luar biasa. Pengalaman hidupnya membuat mereka menjadi lebih tough, lebih resilient, lebih kuat menghadapi tantangan. Asalkan kita yang ada di sekitarnya juga mau membuka diri, menerima situasi-situasi atau pandangan-pandangan yang dimiliki oleh lansia yang tinggal bersama kita. Jadi lansia itu dirangkul, orang tua kita itu dirangkul, diajak ngobrol, dicoba untuk dipahami. Nah, memang salah satu tantangan yang sangat berarti adalah gaya komunikasi. Orang tua kita punya gaya komunikasi yang mungkin berbeda dengan kita. Level produktivitasnya juga udah berbeda. Betul. Kalau lansia biasanya sudah jamnya udah lebih fleksibel, sementara kita mungkin ada jam-jam tertentu yang kita perlu lebih produktif sehingga kita buru-buru. Nah, itu yang perlu diatur lagi, karena dalam berbicara dengan lansia tadi ya, karena ada kesenjangan cara berkomunikasi, maka kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan para lansia yang ada di sekitar kita. Oke. Mbak Hanum, Mbak Hanum, kita semua kan juga suatu saat akan menjadi lansia. Kita akan menuju tua gitu ya pada masanya atau pada waktunya. Sehingga untuk yang belum atau menuju ke tahap ke sana, apakah penting perlu pemahaman perawatan, bagaimana mengelola diri, menjaga keseimbangan di hari tua, apa yang harus dipersiapkan? Karena tidak sedikit juga yang berpikir kalau udah tua saya nggak mau ngerepotin anak saya, kalau udah tua saya nggak mau ngerepotin keluarganya, iya kan? Itu banyak terjadi juga kan? Betul. Salah satu caranya adalah menjaga pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat ini bukan sekedar makanan yang sehat ataupun olahraga yang dilakukan secara rutin, tapi juga kehidupan sosial. Jadi semakin kita semakin banyak kegiatan sosial berkualitas, bermakna yang kita miliki, itu sebetulnya membuat kita juga semakin sehat. Level kesehatan kita bisa meningkat, imunitas kita bisa meningkat dengan social connectivity yang kita jaga dari muda. Jadi sebetulnya mungkin 3 poin kuncinya adalah makanan yang sehat, lalu olahraga yang rutin, dan social connectivity yang jaga dengan baik. Oke. Gitu, Mbak. Oke. Balik lagi ke kultur atau ke budaya Indonesia yang kita punya. Kadang-kadang banyak orang yang punya berbagai alasan, ya kan, sehingga harus menitipkan orang tuanya di panti jompo. Misalkan karena ya tingkat produktivitas yang tinggi, kemudian waktu, kemudian juga keterbatasan ekonomi, macam-macam lah alasannya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, apakah panti jompo itu menjadi solusi atau menjadi pilihan, atau mungkin ada solusi yang lebih tepat lainnya? Karena takutnya mungkin kalau Mbak Hanum sampaikan, lebih baik memang yang paling idealnya dirawat sendiri, ya kan? Karena kedekatannya pun beda. Tapi mungkin ada juga yang punya alasan beragam seperti tadi saya sampaikan. Bagaimana Mbak Hanum? Oke, menitipkan lansia di panti werda itu bisa menjadi salah satu solusi sebetulnya. Tetapi ingat, kata kuncinya adalah menitipkan. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita menitipkan lansia di panti werda, kita lepas tangan. Enggak. Ya, justru keluarga harus bisa lebih aktif. Panti werda akan memfasilitasi kita untuk belajar cara merawat lansia dengan baik. Para pekerja di sana akan mengajarkan kita cara-cara bagaimana sih ikut dalam kegiatan lansia, mengikuti bagaimana perkembangan fisiologis maupun psikologis dari lansia. Itu nanti kan pekerja di panti werda itu akan menuntun kita sebagai keluarga. Tetapi bukan kemudian melupakan.
Jadi kayak lepas tangan, saya nggak ngurusin orang tua saya lagi. Nah, cuma dalam catatan ya, ini yang harus juga diperhatikan. Pengambilan keputusan untuk menitipkan lansia di Pantiwerda itu tidak boleh sepihak. Bukan karena kita sekarang sudah menjadi orang yang di usia produktif, maka kita punya hak untuk menentukan orang tua kita ada di mana. Dalam hal ini kita harus diskusi. Ajak orang tua, minta pandangannya kalau misalnya tinggal di Pantiwerda seperti apa, bapak atau ibu siap atau tidak, mau atau tidak, karena kondisi yang terjadi adalah seperti ini. Jadi lansia yang dititipkan juga tidak merasa seperti dibuang, seperti kayak udah anak saya nggak mau ngurusin saya lagi, karena itu pasti sedih luar biasa gitu. Tapi dalam hal ini kita sebagai yang lebih muda harus nauin. Kita sendiri kalau tiba-tiba ada sesuatu yang berubah di lingkungan kita pasti kaget, pasti sedih, pasti shock. Ya begitu juga yang dialami oleh lansia. Jadi harus ada obrolan di awal, komunikasi dan kesepakatan bersama, baru kemudian dieksekusi. Oke, artinya memang ketika menitipkan orang tua di Pantiwerda tadi seperti Mbak Hanum sampaikan, harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Artinya orang tua, bapak atau ibu, kemudian keluarga atau anak. Jadi tidak bisa hanya anaknya. Betul. Harus kedua belah pihak. Selama lansianya sehat dan bisa diajak bicara ya. Oke, jadi tidak ada seperti unsur paksaan sehingga mengakibatkan perasaan terbuang atau diungsikan, tidak dianggap seperti itu ya? Iya, betul Mbak. Oke, Mbak Hanum, sebagai psikolog yang concern atau spesialisasinya lansia, boleh dielaborasi apa panti jompo atau Pantiwerda yang ada di Indonesia? Koreksi kalau saya salah, ada yang sifatnya sosial, ada juga yang memang berbayar, begitu? Betul. Di bawah dinas sosial, saya tahu dinas sosial itu mengepalai beberapa Pantiwerda di masing-masing daerah di Indonesia. Itu sifatnya gratis. Oke. Baik. Mbak Hanum, terima kasih sudah berdiskusi dengan kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sayang sekali kami juga tadinya mengharapkan ada pihak atau perwakilan dari panti jompo atau Pantiwerda Gria Lansia tersebut. Namun sampai dengan wawancara ini berlangsung tidak ada atau belum ada yang bisa bergabung dengan diskusi kita. Selamat malam Mbak Hanum. Salam sehat selalu. Malam.